Jemaah salat maghrib rahimakumullah. Pada pertemuan kita 2 minggu yang lalu kita sudah membicarakan apa yang pernah disampaikan oleh Imam Ali karamallahu wajhah. Man jama'a sitta khisalin. Siapa yang mampu mengumpulkan 6 perkara, maka surga akan didapatinya dan neraka akan dapat dijauhinya. Jadi siapa yang pacak mengumpulkan 6 perkara, dia akan mendapatkan surga dan jauh dari neraka. Dan itu adalah doa kita bersama. Doa yang tidak pernah lepas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebajikan di dunia, kebajikan di akhirat, jauhkan kami dari azab neraka. Jadi dunianya kita minta bahagia, akhiratnya minta surga, dijauhkan pula dari nerakanya. Itulah pengakuan kita. Apa konsepnya? Kata Imam Ali yang sudah kita bicarakan adalah arafallahu ta'ala. Kalau ingin meraih surga, pertama harus kenal kepada Allah. Fa'ata'ahu. Kenal kepada Allah dan mentaatinya. Kalau nak mendapatkan surga. Jadi seorang belum akan bisa berbuat taat sebelum dia kenal. Kita pacak taat kepada pimpinan kita karena kita kenal dengan dia. Kita tahu kinerjanya dan kita tahu program kerjanya. Tapi kalau kita tidak kenal siapa bos kita, tidak mungkin bakal akan serius kita bekerja. Maka sama, kalau nak taat kepada Allah, harus kenal dulu. Mustahil orang bisa taat tanpa dia kenal kepada Allah. Maka kalau sudah kenal, baru bisa taat kepadanya. Baru akan terasa. Nikmat ibadah itu baru akan terasa. Dan setiap ibadah yang dilakukan itu tidak ada yang sia-sia. Setiap ibadah yang dilakukan itu baik wajib ataupun sunat penuh dengan makna. Kenapa? Karena kita sudah kenal dengan dirinya. Makanya kita baru bisa dapat berbuat taat. Para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aina Allah?" Allah itu ada di mana? Rasulullah terdiam. Lalu jawabannya turun surah Al-Baqarah ayat 186. Sebagai jawaban atas pertanyaan para sahabat, Allah itu ada di mana? Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, jawab, fa inni qarib. Aku itu dekat. Kata Allah, aku dekat. Apabila ditanyakan tentang diriku kepada dirimu, di manakah diriku sebenarnya? Jawab, aku dekat. Saking dekatnya, tidak lagi berjarak,
dan jauhnya tidak tak terbatas. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kepada jiwa manusia, kepada hatinya itu lebih dekat daripada dia dengan urat lehernya. Kita dewek dengan urat leher kita masih jauh, masih dekatlah Allah. Makanya dia tidak dapat dilihat. Allah tidak dapat dilihat. Kenapa tidak bisa dilihat? Barang yang sudah dekat, dapat lagi dijenguk. Tidak ada orang yang dapat melihat urat lehernya. Kalau kita nak jenguk Allah, jenguk dulu urat leher kita. Pacak jenguk urat leher kita, baru pacak jenguk Allah. Tapi kalau tak pacak jenguk urat leher kita, tak pacak jenguk Allah. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kami, kata Allah, lebih dekat kepada ruh, kepada malaikat maut itu tadi daripada kalian. Akan tetapi tidak bisa dilihat. Ciptaan Allah saja kita dah pacak jengoknya. Waktu kita meninggal dunia. Waktu kita meninggal dunia. Fa iza balagatil hulqum wa antum hina izin tanzurun. Apabila ruh itu sampai di tenggorokan, pada saat itu kita dapat melihat ruh itu keluar. Kasyafnya orang awam. Kata Imam Al-Ghazali, waktu dia nak wafat. Kasyafnya orang awam itu waktu dia nak wafat. Pada saat itu dia dapat melihat apakah hidupnya bakal bahagia atau hidupnya bakal menderita. Dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kami, kata Allah, lebih dekat dengan malaikat maut itu, walakin la tubsirun, akan tetapi kalian tidak bisa melihatnya. Allah jamin. Ya, ciptaan Allah saja kita tidak pacak nyengoknya. Malaikat maut itu mak mano? Nah, di dalam ayat ini, baik di dalam surat Qaf ayat yang ke-16 ataupun surat Wal Al-Waqi'ah ayat ke-85, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata nahnu. Bukan ana. Kami, kata Allah. Seakan-akan bahwa Allah itu lebih dari satu. Karena dia berkata kami. Kalau dia berkata ana, cuma satu. Tapi Allah berkata nahnu. Tidak berkata ana. Di dalam Al-Quran itu Allah menyebutkan dirinya kadang-kadang ana, kadang-kadang nahnu. Apa perbedaannya? Kalau Allah berkata ana, saya, tidak ada hubungannya apa yang ia lakukan dengan makhluk. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku. Aku, kata Allah. Tidak aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah. Allah mengatakan aku. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada diriku. Apa masalahnya? Allah menciptakan manusia yang pertama, Nabi Adam, menciptakan jin itu tidak memerlukan bantuan makhluk. Baca Allah dewe. Nabi Adam kan tidak ada ayah dan tidak ada ibu. Proses penciptaannya merupakan ekstrak daripada bumi. Saripati bumi, saripati bumi. Kalau kita saripati tanah.
Nabi Adam saripati bumi. Bumi ini ada saripatinya. Nah, disitulah sumber penciptaan Nabi Adam. Kalau kita saripati tanah. Saripati tanah itu maksudnya apa yang sudah kita makan, makan nasi, padanya hidup di bumi, makan sayur, sayurnya hidup di bumi, makan buah, batangnya hidup di bumi. Yang kita makan saripatinya itu berubah menjadi sperma. Tapi asalnya kita dari tanah. Nabi Adam diciptakan daripada tanah. Allah tidak memerlukan bantuan makhluk. Allah menciptakan Nabi Adam, tangan dia dewe. Allah menciptakan jin juga tidak memerlukan bantuan makhluk. Maka Allah berkata, "Ana wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada diriku, tanpa campur tangan makhluk. Nah, di dalam ayat yang lain Allah tidak berkata ana, nahnu. Walaqad khalaqnal insan. Khalaqna. Kami telah menciptakan manusia. Bukan menciptakan Adam. Kalau Adam manusia yang pertama. Walaqad khalaqnal insan. Kami telah menciptakan manusia. Kami, Allah berkata kami, tidak saya. Apa Allah itu banyak? Bukan Allahnya banyak. Allah berkata kami yang telah menciptakan manusia, ya. Prosesnya siapa? Qadrat iradat Allah, kekuasaan daripada Allah, kerjasama yang baik kedua orang tua kita, ayah dan ibu kita, sel sperma bertemu dengan sel ovum, kemudian berada di dalam rahim punyanya Allah. Allah yang mengubahnya tadi setetes air mani, segumpal darah, segumpal daging, tutup dengan tulang belulang. Setelah sempurna, Allah perintahkan malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam jasad kita ini tadi. Maka kami kata Allah, bukan saya. Jadi ada siapa? Ada ayah dan ibu kita. Ada siapa lagi? Ada rahim yang telah disiapkan oleh Allah. Ada siapa lagi? Ada malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk meniupkan ruh ke dalam jasad kita ini tadi. Lempat. Maka kami. Kalau tidak berkata saya, kami. Kekuasaan Allah, qadrat iradat Allah ini tadi, ya, dilantari perantaraannya ayah dan ibu kita. Dengan qadrat iradat Allah tadi berubah 40 hari, 40 hari, 40 hari, 40 hari. Tiupkan ruh, Allah yang merintahkan malaikat meniupkan ruh. Dialah kita hidup. Terakhir, sempurna kita 9 bulan 10 hari. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang telah mengeluarkan kita dari perut ibu kita dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Allah lagi. Jadi Allah, kedua orang tua kita, kemudian malaikat niupkan ruh, Allah lagi yang mengeluarkan kita dari perut ibu kita dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Kami. Maka Allah berkata kami, bukan saya. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Dan kami lebih mengetahui. Kami, kata Allah, bukan saya. Allah berkata kami yang lebih mengetahui apa saja yang dibisikkan oleh jiwa kita, oleh hati kita. Kami, kata Allah, lebih mengetahuinya. Kenapa kami? Bahkan ditutup ayat ini tadi, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami, kata Allah. Jadi 3 kali.
walaqad khalaqna nahnu kami, wa na'lamu nahnu kami, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid kami. 3 kali kami Allah sebutkan di dalam ayat ini tadi. Kami. Kami lebih tahu, bahkan kami lebih dekat. Kami lebih dekat. Lihat bahasanya. Jangan sampai salah paham. Allah menyebutkannya wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepada jiwa manusia, kepada hatinya daripada dekatnya dia dengan urat lehernya. Kami, kata Allah, bukan saya. Kenapa tidak saya? Kenapa dengan menggunakan nahnu? Jangan sampai salah pemahaman. Salah pemahaman. Manunggalin kaula Gusti. Anal haq. Wahdatul wujud. Kage akan timbul pemahaman yang keliru. Makanya Allah menggunakan kata-kata kami, bukan saya. Bukan saya yang berada di dalam jiwa manusia. Bukan saya. Nahnu, kami. Ini untuk menepis jangan sampai ada pemahaman bahwa Allah ada di dalam diri kita. Kita adalah Allah, Allah adalah kita. Anal haq. Saya adalah Allah, Allah adalah saya. Ya. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya untuk apa sholat? Tuhan nyembah Tuhan. Untuk apa sholat?